Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat semua, pernahkah kalian membayangkan seorang gubernur yang biasanya hanya terlihat meresmikan proyek dan memberi sambutan, tiba-tiba berubah menjadi penyelamat nyawa di negeri orang? Cerita ini bukan sekadar kisah heroik. Ini adalah kisah nyata tentang keberanian, pengkhianatan, dan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan dari dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini, kalian akan mendengar kisah-kisah yang menggugah hati dan membuka mata. Hari itu, langit di Bandung tampak biasa saja. Tapi di dalam kantor Gubernur Jawa Barat, suasana sangat berbeda. Seorang staf khusus menyerahkan sebuah surat elektronik berstatus urgent, dikirim langsung dari Phnom Penh, Kamboja. Isinya membuat mata Gubernur KDM membelalak. Korban TKI, wanita, usia 23 tahun. Ditemukan tak sadarkan diri di pasar malam. Ginjal kanan hilang. Tak punya dokumen. Diduga korban perdagangan manusia dan organ. Mohon bantuan. Biasanya, laporan semacam ini akan diteruskan ke kementerian terkait. Tapi kali ini berbeda. Nama korban yang disebutkan dikenal KDM secara pribadi. Ia adalah alumni program pelatihan keterampilan TKI yang pernah diresmikan langsung olehnya 2 tahun lalu. Perempuan itu, Diah, pernah bercita-cita jadi juru masak di restoran Malaysia. Tapi kini ia sekarat, terlantar di negeri asing. KDM memejamkan mata. Napasnya berat. Ia tahu, jika birokrasi biasa yang diandalkan, nyawa Diah bisa melayang sebelum bantuan tiba. Maka malam itu juga, tanpa membuat kehebohan, ia memutuskan untuk pergi ke Kamboja secara diam-diam. Identitasnya disamarkan, hanya beberapa orang terpercaya yang tahu. Bagi publik, Gubernur KDM dikabarkan sedang dinas luar kota. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Beberapa tahun terakhir, nama Kamboja sering disebut dalam laporan gelap tentang perdagangan manusia. Tapi tak satu pun pemerintah berani menyelidikinya hingga ke akar. Karena sindikat ini, kabarnya dilindungi oleh oknum berseragam dan orang-orang kuat. Setibanya di Phnom Penh, KDM tidak menuju hotel mewah. Ia tinggal di rumah sederhana milik seorang diaspora Indonesia yang juga relawan sosial. Disinilah ia pertama kali melihat Diah, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Bekas luka operasi di pinggangnya masih merah. Tangis tak bisa ditahan. Aku tidak tahu siapa yang membawa aku ke sini. Tapi mereka pakai masker. Waktu sadar, aku sudah tak bisa berdiri. Mereka buang aku seperti sampah. Ucap Diah lirih. KDM menggenggam tangannya erat. Saat itulah hatinya membara. Ia tahu, ini bukan hanya soal menyelamatkan satu nyawa. Ini tentang membongkar kejahatan kemanusiaan yang selama ini tersembunyi dalam senyap. Dan tepat saat malam mulai turun, sebuah pesan rahasia masuk ke ponsel relawan. Ada satu TKI lagi yang akan dioperasi malam ini. Lokasi, Distrik Chbar Amphoe. Tanpa menunggu, KDM mengambil tas kecilnya. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, lindungi langkah ini. Jangan biarkan aku datang terlambat lagi." Malam di Phnom Penh terasa lebih kelam dari biasanya. Gubernur KDM dan 2 relawan bergerak dalam keheningan, menyusuri ganggang sempit distrik Chbar Amphoe. Lokasi yang dituju adalah sebuah rumah susun tua berlantai 3. Bangunannya kusam, cat mengelupas, dan pintu utamanya hanya dijaga satu pria lokal bertubuh kekar dengan rokok menyala di bibir. Namun, bukan itu yang membuat KDM terpaku. Dari celah jendela yang tak tertutup sempurna, ia melihat seorang wanita muda dalam keadaan terikat di ranjang besi. Mulutnya disumpal, dan di sebelahnya tampak 2 pria berbaju putih sedang menyiapkan alat bedah di atas nampan logam. Wajah KDM menegang. Tanpa pikir panjang, ia memberi isyarat ke salah satu relawan yang sudah bersiaga dengan kamera tersembunyi. Ia tahu, penyelamatan saja tidak cukup. Bukti harus dikumpulkan. Bukti yang tak bisa disangkal oleh siapapun, agar dunia percaya bahwa ini bukan sekadar cerita horor gelap dari sudut Asia Tenggara. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Seorang pria muda keluar dari ruangan membawa tas hitam besar. Dari cara dia membawanya, terlihat sangat berat dan berharga. Ketika pria itu melintas di bawah cahaya lampu gang, KDM sempat melihat sebagian label di tas tersebut. Medical Preservative 4 derajat Celcius. Ia langsung tahu apa isi tas itu. Atau mungkin lebih dari satu. KDM mengepalkan tangan. Darahnya mendidih. Namun sebelum sempat bertindak, suara keras terdengar dari lantai atas. Ada orang asing di luar. Tangkap dia. Situasi langsung kacau. Relawan panik. Gadis yang terikat menjerit. Para pelaku mencoba kabur. Namun KDM, dengan tubuhnya yang masih bugar dan pelatihan bela diri dasar yang dimilikinya dari masa mudanya, bergerak cepat. Ia menerobos masuk, menghantam satu pria penjaga dengan lutut ke perut, dan langsung membuka ikatan gadis malang itu. "Aku Gubernur Jawa Barat. Kamu aman sekarang," bisiknya cepat. Gadis itu hanya bisa menangis. Namun situasi semakin panas. Salah satu relawan diseret oleh pria bersenjata pisau. KDM tidak punya banyak pilihan. Ia mengangkat kursi besi dan melemparkannya ke arah pelaku. Suara keras memecah malam. Pelaku terkapar. Semua berhamburan. Mereka berhasil keluar dari bangunan dengan napas terengah. Di sebuah gang sempit, relawan membuka pintu mobil yang sebelumnya diparkir sembunyi. Mereka melesat meninggalkan lokasi, dengan 2 korban di kursi belakang dan 1 tas berisi dokumen medis serta foto-foto dari tempat kejadian. Dalam perjalanan, gadis yang baru saja diselamatkan berkata pelan, "Aku tidak sendiri, masih banyak yang dikurung di lantai bawah rumah sakit mereka." KDM menoleh cepat. "Rumah sakit?" Gadis itu mengangguk lemah. "Mereka punya klinik sendiri, khusus untuk memanen organ. Semua legal di atas kertas, tapi neraka di dalamnya." KDM menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Matanya menatap kosong ke jalanan malam Kamboja. Ia tahu, ini bukan soal satu rumah susun lagi. Ini soal sistem besar. Sindikat gelap. Dan kini, ia sudah terlalu dalam. Namun di benaknya, hanya ada satu tekad. Kalau Allah telah menuntunnya sampai sejauh ini, maka ia tak akan mundur. Dini hari menyelimuti Phnom Penh dengan keheningan yang mencekam. Di dalam kamar sempit tempat persembunyian mereka, Gubernur KDM menatap peta lusuh yang terbentang di lantai. Jari telunjuknya menunjuk satu titik. Sebuah klinik bertingkat 3 di pinggiran kota, terdaftar sebagai pusat perawatan herbal dan fisioterapi. Tapi menurut keterangan 2 korban yang ia selamatkan, tempat itulah pusat dari segala kengerian. Aku dengar suara tangisan dan mesin, mereka memanggil itu ruang bersih. Tapi tidak ada yang keluar dengan selamat dari ruangan itu. Ucap salah satu TKW yang diselamatkan, masih gemetar. Pagi harinya, dengan pakaian sederhana dan identitas samaran sebagai investor asing dari Malaysia, KDM mendatangi klinik tersebut bersama 1 relawan. Mereka diterima oleh seorang resepsionis perempuan yang ramah, namun tatapan matanya kosong seperti robot. "Kami tertarik dengan layanan transplantasi regeneratif Anda," ujar KDM dengan senyum tipis. Resepsionis hanya mengangguk, lalu menuntun mereka ke lantai 2. Di sana, ruangannya tampak rapi, steril, dengan aroma antiseptik yang kuat. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk KDM berdiri. Di dinding, tergantung foto-foto pasien asing yang tampak bahagia pasca operasi. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Eropa dan Timur Tengah. "Apa semua donor berasal dari keluarga mereka sendiri?" tanya KDM, pura-pura penasaran. Resepsionis menoleh, lalu menjawab pelan, "Donor kami selalu tersedia sesuai kebutuhan. Kami punya mitra terpercaya." Jawaban itu cukup menjadi alarm. KDM dan relawan tahu mereka harus menemukan bukti langsung. Saat malam tiba, mereka kembali. Kali ini dengan 1 relawan yang berpura-pura menjadi pasien donor ginjal. Ia berhasil diterima setelah mengisi formulir singkat dan dites tekanan darah. Lalu, dikurung di sebuah kamar tanpa jendela. Dari kamera kecil yang disematkan di bajunya, KDM dan tim melihat semuanya. Selang infus dipasang, 2 pria berpakaian bedah masuk,
dan seorang pria asing duduk di balik kaca sambil berbicara bahasa Arab. Donor siap. Operasi dalam 45 menit. Namun sesuatu yang jauh lebih gelap terungkap saat salah satu dokter keluar dari ruang bedah dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Kamera tersembunyi yang mereka pasang di ransel relawan berhasil merekam jalur rahasia yang menuju ke lift tua dengan sidik jari sebagai akses masuk. KDM dan relawan lainnya mengikuti diam-diam. Mereka berhasil menyusup hingga ke bawah tanah, tempat yang seakan berasal dari dunia lain. Cahaya lampu remang-remang, dinding beton dingin, dan bau logam yang tajam menyambut mereka. Di sana, puluhan tempat tidur berjajar. Beberapa di antaranya berisi tubuh-tubuh muda yang tidak bergerak. Di sudut ruangan, KDM menemukan freezer logam besar. Ia mendekat, dan ketika membuka pintunya, tubuhnya seketika menggigil. Kantung-kantung organ, paru-paru, bahkan jantung. Semua diberi label plastik. Nama-nama ditulis dalam kode, dengan bendera kecil di setiap kantong. Merah putih, kuning biru, hijau merah. Indonesia, Myanmar, Filipina. Tubuh KDM terasa lemas. Tapi waktu mereka tidak banyak. Alarm di lantai atas mulai berbunyi. Entah karena sistem mendeteksi penyusupan atau karena petugas sadar satu pasien menghilang. Cepat, ambil semua data, hard disk, foto, apapun, teriak relawan. KDM membuka lemari arsip. Di dalamnya, tersimpan dokumen asli, daftar nama korban, surat keterangan kematian palsu, dan surat persetujuan dari pejabat lokal yang dibubuhi stempel resmi Kementerian Kesehatan Kamboja. Mata KDM membelalak. Ini bukan sindikat biasa. Ini konspirasi negara. Dengan jantung berdegup kencang dan napas tersengal, mereka lari menuju pintu darurat. Tapi tepat saat mereka menembus keluar ke jalan belakang, suara tembakan meletus. Satu peluru melesat nyaris mengenai kepala KDM. Mereka berhasil melarikan diri, tapi luka baru telah terbuka. Bukan hanya nyawa para korban yang jadi taruhan kini, nyawa KDM sendiri masuk dalam daftar buruan. Subuh menyambut Phnom Penh dengan kabut tipis yang menggantung di antara gedung-gedung tua. Di sebuah apartemen tersembunyi, Gubernur KDM duduk terpaku di depan layar laptop. Di seberangnya, 3 relawan sibuk membuka file yang berhasil mereka curi dari klinik gelap malam tadi. Harddisk eksternal itu ternyata berisi lebih dari yang mereka bayangkan. Video rekaman operasi ilegal, database pasien dan donor, serta korespondensi email antara pemilik klinik dengan oknum pemerintahan. Beberapa nama pejabat tinggi Kamboja tercantum. Bahkan, ada satu nama mencurigakan dari Indonesia. Lihat ini, Pak. Ucap relawan sambil menunjukkan dokumen berlogo resmi. Surat izin operasional klinik itu ternyata disahkan melalui jalur diplomatik dan ditandatangani oleh pejabat dari perwakilan Indonesia di Kamboja. Wajah KDM langsung menegang. Ia membaca ulang nama itu, Dr. F.Y., pejabat yang beberapa kali bertemu dengannya dalam acara perlindungan WNI di luar negeri. Berarti dia ikut bermain. Relawan itu mengangguk. Kemungkinan besar. Kalau tidak, tak mungkin operasi seterorganisir ini bisa berjalan selama bertahun-tahun tanpa gangguan. Gubernur KDM sadar, ini bukan lagi perkara lokal. Ini skandal internasional, dan jika salah langkah, dia bisa dituduh menyebarkan kebohongan, bahkan menjadi target diplomatik. Namun di saat mereka menyusun bukti, satu pesan tak dikenal masuk ke nomor pribadi KDM. Hentikan penyelidikanmu, atau kami kirim video ini ke media. Pesan itu disertai video pendek berdurasi 15 detik. Di dalamnya, tampak dia, TKI yang pertama kali ia selamatkan, dalam kondisi terikat kembali, mulut disumpal, di dalam ruangan yang berbeda dari sebelumnya. Wajah KDM memucat. Mereka berhasil menculik dia kembali. Relawan perempuan di sampingnya menangis tertahan. Mereka tahu kita di sini. Kita harus cepat, Pak. Kalau tidak, mereka akan membunuhnya, hanya untuk mengirim pesan. KDM menutup laptop. Wajahnya berubah dingin. Kita tidak akan melapor ke kedutaan. Kita tidak akan mengandalkan siapapun. Kita selesaikan ini dengan tangan kita sendiri. Dalam waktu singkat, mereka menyusun rencana nekat.
Berdasarkan metadata video dan suara latar, mereka mendeteksi lokasi dia berada di distrik industri Takmao, wilayah yang hampir tak pernah disorot, tempat gudang tua dan pabrik kosong berjajar di tepian kota. Malam itu, dengan bantuan satu tim sukarelawan lokal, mereka menyusup ke sebuah kompleks gudang berlantai 2. Gudang ini tampak terbengkalai, tapi dari dalam, suara mesin dan generator terdengar samar. Saat mereka masuk, lorong gelap itu membawa mereka ke sebuah kamar rahasia, ruangan yang tak terdaftar dalam peta bangunan, tanpa jendela, dengan sistem ventilasi tersendiri. Di balik pintu baja itulah mereka menemukan dia. Dan 7 TKI lainnya, semuanya perempuan. 3 di antaranya masih di bawah umur. Namun yang membuat KDM terdiam adalah dinding di belakang ruangan itu. Di sana, tertempel ratusan foto wajah, semuanya perempuan Asia Tenggara. Setiap foto diberi cap, dijual, gagal operasi, atau hilang. Di sudut paling atas, tergantung satu papan catatan bertuliskan, permintaan minggu ini, 12 ginjal, 5 hati, 2 kornea. Utamakan wanita sehat usia 18-25. Semua orang membisu. Hanya satu suara terdengar, napas berat KDM, menahan amarah yang nyaris meledak. Ia menatap relawan yang sudah bersiaga. Rekam semuanya. Kirim ke jaringan media netral. Kirim juga ke teman-teman di LSM Internasional. Malam ini, kita mulai perang terbuka. Namun sebelum mereka bisa membawa para korban keluar, sirene polisi lokal melolong kencang di luar gudang. KDM tahu, pengkhianat di dalam sistem sudah memberitahu mereka. Bakar semua data cadangan. Lindungi korban. Aku akan tahan mereka di luar. Pak, itu bunuh diri, seru relawan. Tapi KDM hanya tersenyum tipis. Lebih baik aku mati hari ini, daripada melihat satu lagi rakyatku mati seperti binatang. Dan malam itu, di ujung lorong gudang gelap, Gubernur Jawa Barat berdiri sendirian, menghadang kekuatan jahat yang tersembunyi di balik label rumah sakit dan senyum diplomatik. 2 jam sebelum fajar, langit Phnom Penh masih gelap ketika udara di sekitar gudang Takmao menghangat oleh deru kendaraan polisi lokal bersenjata lengkap. Puluhan aparat mengepung lokasi, sementara di dalamnya, Gubernur KDM berdiri di ambang pintu besi tua dengan satu genggaman ponsel, berisi bukti kejahatan internasional paling mengerikan abad ini. Di belakangnya, relawan dan para korban bersiap melarikan diri melalui jalur alternatif yang sudah dipetakan sejak semalam. Tapi KDM tidak bergerak. Ia berdiri tenang, seperti pahlawan yang menantang ajal. Satu langkah pun tak ia mundur. Gubernur, serahkan diri. Anda sudah masuk wilayah ilegal dan mencemarkan nama baik negara kami. Teriak salah satu petugas berseragam. KDM melangkah maju. Saya tidak mencemarkan apapun. Saya membawa bukti. Darah dari rakyat saya sendiri yang kalian jual di pasar organ. Suaranya menggelegar, tanpa rasa takut. Para petugas terdiam. Beberapa saling pandang, ragu. Tepat saat ketegangan memuncak, bunyi notifikasi dari telepon genggam KDM berbunyi. Salah satu relawan telah berhasil mengunggah video rekaman mereka ke jaringan internasional, menyebarkannya ke aktivis HAM, media global, hingga lembaga kemanusiaan PBB. Video berdurasi 13 menit itu berjudul The Cambodia Syndicate Perdagangan Organ Dunia Ketiga. Isinya, rekaman ruang bedah ilegal, wajah para korban, gudang mayat, hingga surat diplomatik yang menyetujui praktik ini secara diam-diam. Lebih mengerikan lagi, salah satu klip menunjukkan seorang pejabat asing menyebut bahwa donor dari Indonesia lebih mudah dimanipulasi dan murah. Video itu viral dalam 4 jam. Hashtag Safetki Wanita Cambodia Syndicate Justice for Diah langsung trending di Twitter, Instagram, dan TikTok. Media internasional dari BBC, Al Jazeera, sampai NHK mulai memburunya. Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja mendapat tekanan dari masyarakat dan organisasi internasional. Bahkan parlemen di Jakarta mendadak menggelar rapat darurat. Namun di sisi lain, tekanan yang dialami KDM juga meningkat. Teleponnya berdering tanpa henti. Ada yang menawarkan uang, ada yang mengancam.
Bahkan beberapa akun gelap menyebar info palsu bahwa KDM adalah dalang penyelundupan manusia. Tapi KDM tidak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers darurat dari Phnom Penh secara daring, disiarkan langsung oleh beberapa media besar. Di situ, ia membuka semua data yang ia dapatkan. Wajah-wajah korban ditampilkan. Surat-surat persetujuan ilegal dibaca satu persatu. Di akhir konferensi, ia berkata, "Jika saya dibungkam, berarti ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan. Tapi selama nafas ini masih ada, saya akan terus bicara. Karena di dunia ini, tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kemanusiaan." Kata-katanya mengguncang. Di Indonesia, rakyat berbondong-bondong turun ke jalan, menuntut pemerintah bertindak. Para keluarga TKI mulai bersuara. Nama KDM menjadi simbol keberanian. Pemimpin daerah yang berani melawan sindikat internasional sendirian. Dan yang paling mengejutkan, 2 hari setelah video itu viral, Interpol mengumumkan operasi gabungan lintas negara untuk membongkar jaringan perdagangan organ terbesar di Asia. Mereka menyebut operasi ini sebagai Black Vein. KDM dihubungi langsung oleh Kepala Divisi Investigasi. "Kami butuh Anda sebagai saksi kunci. Anda baru saja membuka pintu ke dalam rahasia gelap yang selama ini tak bisa kami tembus." Gubernur itu menatap layar ponselnya. Lelah, tapi tegar. Ia tahu perang belum selesai. Tapi dunia akhirnya mendengar. Angin pagi di Phnom Penh membawa aroma ketegangan yang menyesakkan. Setelah konferensi pers daring KDM meledak ke seluruh dunia, situasi politik di Kamboja mendidih. Pihak berwenang membantah segala tuduhan, menyebut rekaman itu sebagai rekayasa. Tapi dunia tak lagi buta, dan sindikat yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang, mulai panik. Gubernur KDM kini menjadi target buruan internasional. Bukan hanya oleh aparat korup Kamboja, tetapi juga jaringan mafia organ yang merasa aset mereka hancur oleh satu orang Indonesia yang nekat. Di tempat persembunyian sementara, KDM berdiskusi dengan tim kecilnya. Relawan, jurnalis investigatif, dan satu agen intelijen yang dikirim diam-diam oleh seorang jenderal TNI yang percaya padanya. Agen itu memperkenalkan diri hanya sebagai Raka, mantan Sat 81 Gultor yang kini menjadi bagian dari unit pengamanan diplomatik rahasia. "Pak Gubernur, Anda harus keluar dari Kamboja sekarang." "Tidak mungkin," jawab KDM. "Saya belum menyelamatkan semua TKI. Masih ada 3 nama yang belum ditemukan." Raka menatapnya serius. "Kalau Anda tertangkap atau terbunuh, semua ini akan dikubur lagi. Perang ini belum selesai, tapi kita harus cerdas, bukan mati konyol." KDM menghela napas. Ia tahu Raka benar, tapi tekadnya tidak surut. Malam itu, dengan penyamaran sebagai teknisi listrik, KDM dan timnya menuju sebuah rumah penampungan ilegal yang disebut sebagai titik terakhir dari pengiriman organ. Mereka menemukan 3 TKI wanita yang hampir dijual ke Dubai sebagai paket donor hidup. Salah satunya bahkan sudah dijahit bekas operasi, tanpa tahu satu ginjalnya telah hilang. Tangis dan pelukan terjadi dalam keheningan. Tidak ada waktu banyak. Mereka harus lari. Tapi kali ini, musuh sudah menanti. Di luar rumah, 2 van hitam tanpa plat nomor menghadang. Dari dalamnya keluar pria-pria bertubuh besar, bersenjata laras pendek, tanpa seragam. Mereka bukan polisi, mereka pemburu bayaran. Raka langsung memberi aba-aba. "Pisah. Gunakan jalur kanal belakang. Saya tahan mereka." KDM ragu. "Aku tak bisa tinggalkan kamu." Raka hanya tersenyum tipis. "Indonesia butuh kamu. Aku hanya bayangan." Di tengah baku tembak yang meletus di gang sempit, KDM dan 3 korban berhasil meloloskan diri melalui perahu kecil menyusuri kanal tua menuju distrik Kampot. Di sanalah, kontak intelijen Indonesia menunggu mereka dengan helikopter sipil yang menyamar sebagai alat survei pertanian. Namun sebelum mereka naik, KDM menerima pesan suara dari seseorang yang tak ia kenal. "Kamu mungkin menang hari ini, tapi perang ini sudah ada jauh sebelum kamu lahir. Jangan berpikir kamu pahlawan. Kamu hanya saksi,
dan saksi bisa dibungkam. KDM memutar ulang pesan itu sambil menatap langit yang perlahan memerah di ufuk timur. Dia tahu, permainan ini lebih dalam dari yang ia kira. Helikopter itu mengudara perlahan, meninggalkan tanah yang menyimpan rahasia berdarah. Di tangannya, KDM menggenggam flash disk terakhir, berisi rekaman rapat rahasia sindikat, yang menyebut negara-negara besar sebagai pembeli organ ilegal. Itulah peluru terakhirnya. Dan ia tahu, peluru ini hanya bisa ditembakkan saat waktu yang tepat tiba. KDM menatap kamera vlog kecil yang selalu ia bawa. Untuk kalian semua yang masih mempercayai keadilan, simpan rekaman ini. Jika aku hilang, jika aku dibungkam, teruskan perjuangan ini. Karena perang belum usai. Dan kebenaran akan selalu punya jalan pulang. Helikopter itu pun menghilang di balik awan, meninggalkan Kamboja yang kini mulai dilanda demonstrasi internasional dan tekanan diplomatik luar biasa. Namun di balik layar, perang intelijen baru saja dimulai, dan KDM telah menjadi simbol harapan dan ancaman. 3 minggu setelah operasi penyelamatan terakhir di Kamboja, Indonesia menyambut kembali sosok yang sempat hilang dari radar dunia. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana mendadak riuh. Bukan karena penyambutan pejabat, tapi karena satu nama, KDM, Gubernur Jawa Barat yang kembali dari pelarian panjangnya di medan perang kemanusiaan. Puluhan wartawan mengepung pintu kedatangan internasional. Kamera menyala, mikrofon diarahkan. Namun KDM tak banyak bicara. Ia hanya tersenyum, melangkah perlahan sambil menggandeng tangan salah satu korban selamat. Dia, yang kini telah pulih dan mengenakan jilbab putih bersih. Saya bukan pahlawan, ujar KDM pelan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia saat melihat saudaranya disakiti. Di hari yang sama, sidang terbuka luar biasa digelar di DPR. KDM diundang sebagai saksi kunci dalam perkara internasional bertajuk Sindikat Gelap Asia Tenggara. Ruang sidang penuh. Dari aktivis HAM, jurnalis, bahkan perwakilan dari Interpol dan WHO hadir. Dunia memerhatikan. KDM memutar rekaman terakhir. Bukti tak terbantahkan. Pertemuan elit sindikat dengan oknum pemerintah berbagai negara. Dalam rekaman itu, terdengar pembicaraan dingin yang menyamakan manusia dengan barang dagangan. Harga ginjal, hati, hingga kornea dipatok dalam dolar. Mereka menyebut korban sebagai inventory, persediaan, ruangan terdiam. Beberapa anggota parlemen tampak pucat. Sebagian menunduk. Tapi publik sudah tahu, video itu sudah tersebar lebih dulu. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Seminggu kemudian, Pengadilan Internasional di Den Haag menerima pengajuan resmi dari Indonesia untuk membawa kasus ini ke tingkat global. Sebanyak 43 orang ditetapkan sebagai tersangka lintas negara, termasuk oknum dari Kamboja, Myanmar, dan bahkan satu dari Indonesia sendiri. Pejabat yang sebelumnya menyetujui visa diplomatik untuk klinik ilegal itu. KDM menolak promosi jabatan. Ia juga menolak dinominasikan sebagai tokoh perubahan dunia. Saat ditanya kenapa, jawabannya sederhana. Saya bukan sedang mencari panggung. Saya sedang mencari keadilan untuk orang-orang yang tak pernah punya suara. Di akhir masa jabatannya, KDM membangun sebuah rumah singgah besar di Jawa Barat. Bangunan itu diberi nama Rumah Diah, tempat rehabilitasi dan perlindungan bagi TKI korban kekerasan dan perdagangan manusia. Di depannya, tertulis kutipan, bahkan jika dunia menutup mata, satu langkah kebaikan bisa membuka cahaya. Rumah itu menjadi simbol harapan. Para penyintas mulai menulis buku, membuat usaha, dan kembali membangun hidup. Dia sendiri kini kuliah di Fakultas Hukum, bercita-cita menjadi pengacara untuk membela kaum lemah. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari luar negeri. Salah satu buronan utama sindikat, yang lolos dari operasi Interpol, ditemukan tewas di Serbia. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak. Di sakunya, hanya ada secari kertas bertuliskan, "Ini baru permulaan." Banyak yang percaya perang belum selesai. Bahwa sindikat itu masih bersembunyi, menyusun ulang kekuatan mereka. Tapi sekarang, mereka tahu,
dunia sudah bangun. Dan di ujung negeri tropis, ada seorang gubernur yang tak pernah takut untuk berdiri sendirian demi kebenaran. Cerita ini bukan sekadar tentang seorang pemimpin. Ini tentang keberanian. Tentang manusia yang memilih bertindak saat dunia memilih diam. Dan tentang satu keyakinan. Selama ada nurani, kejahatan tak akan pernah menang selamanya. Pak Upin terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Masjid jangan lupa like, share, dan klik subscribe untuk mendukung channel ini dalam menyuarakan kisah nyata yang menggugah hati. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua tetap berada di jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.